Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 pada RPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2590384950209. Pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada mata pelajaran PKN kelas 7 dengan materi jenis-jenis norma pada MTS Ma'arif Undang. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini diberi pelajaran dan mudah dalam menjalankan pembelajaran. Oke, silakan untuk pimpin doa. Aku silakan pimpin doanya tuh. Dibantu siapa? Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, kita relaksasi dulu yang membantu kita lebih tenang dan fokus dalam menerima pembelajaran. Kita relaksasinya dengan cara menarik nafas, menahan dan menjaga cara perlahan. Yuk kita mulai. Tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan secara perlahan. Kita tarik nafas lagi, tahan dulu, keluarkan secara perlahan. Kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi kabarnya baik semua. Kita absen dulu ya. Akun, Mati. Haikal, Aska, Citra, Elia, Paul, Firza, Hilang, Hanif Ahmad, Gabi, Yoga, Tepuk Pancasila. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Pancasila, silanya ada 5. Yes, yes, yes. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang akan kita bahas itu adalah mengapa kita harus mengucapkan terima
berterima kasih saat diberi bantuan. Yuk, siapa? Citra. Karena itu merupakan sebuah bentuk Citra itu adalah sebuah bentuk penghargaan atau kita menghargai orang yang sudah memberikan kita bantuan. Jadi kalau kita harus diberi bantuan sama orang lain, cara kita untuk menghargai orang itu adalah dengan mengucapkan terima kasih. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk motivasi agar orang itu terus melakukan perbuatan baik, mau membantu orang. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika di sekolah tidak ada yang namanya tata tertib? Coba siapa yang bisa menjawab? Yuk, Sekolah akan kacau kalau karena banyaknya untuk bisa taat dengan norma. Yang akan kita bahas yang selanjutnya adalah mengenai konstruksi dan norma di masyarakat. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian norma. Norma itu sama dengan apa? Aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, tujuan dari dibuatnya norma itu untuk apa? Tujuan dibuatnya norma adalah untuk terciptanya ketertiban dan kerukunan. Kalau orang sudah tahu tentang aturan, terus dia mau melaksanakan, tertib nggak? Rukun nggak orangnya? Nggak ada yang menambah antrian, nggak ada yang tiba-tiba muncul baru datang dari depan. Kalau dia tahu aturan, tahu tujuan dibuatnya aturan, otomatis dia bakal tertib. Itu nyaman untuk semuanya. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai macam-macam norma. Ada berapa macam norma? Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Oke, kita bahas satu persatu mengenai pengertian norma. Dari 4 macam norma itu kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah norma agama. Apa dimaksud dengan norma agama? Adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama itu sumbernya dari Tuhan, tidak dari yang lain. Itu diwujudkan dalam bentuk kitab suci. Setiap aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa itu tertuang di dalam kitab suci. Contoh dari penerapan norma agama apa coba? Askar? Apa askar? Beribadah. Kalau kita berarti umat Muslim, ibadahnya apa? Kalian sholat semua? Sudah melaksanakan norma agama dengan baik? Alhamdulillah. Kita kembali lagi. Tadi apa norma agama? Elia? Aturan? Bisa dipahami untuk yang pertama. Apa tadi kata Elia? Aturan atau pedoman yang menjadi petunjuk kehidupan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Sudah nggak diingat? Bisa kan? Bisa kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Adalah aturan yang berasal dari hati nurani. Aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berasal dari sini, hati nurani kita sendiri, enggak dari yang lain. Kesusilaan itu datangnya dari kita. Contoh dari kesusilaan itu apa? Ya, berbohong. Kata Samara, contoh pelanggaran kesusilaan adalah berbohong. Betul atau enggak? Berbohong itu bertentangan dengan hati kita atau enggak? Orang lain tahu enggak kalau
kita berbohong? Yang tahu hanya diri kita sendiri, ya enggak? Kita mau jujur, mau bohong, orang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita. Timbulnya rasa juga kita di sini. Kalau habis bohong, bisa enggak? Patuh lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, nanti kita lanjut lagi. Lanjut ya. Ya, kenapa? Yang ditulis yang aku caranya kan suruh menganalisis gimana soalnya suruh menganalisis nanti keterangannya ditulis biar nanti kalau ternyata bisa dijelaskan. Iya. Kamu 5 menit waktunya masih kan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari orang tua akan memastikan hasil diskusi dari kami. Nama saya Sudah Sabara, nama saya Raisa. Silakan. Nama agama. Nama hukum. Tidak ada yang baru. Contoh nomor hukum itu berarti dari kartu pertanyaan ya. Terus yang berikutnya kesopanan, karena posisi sudah siap mau salah, dia tiba-tiba lewat depan saf itu
Dia melanggar norma agama, juga melanggar norma kesopanan. Terus yang terakhir kaitannya dengan norma hukum karena tidak mematuhi aturan mengenai cara berkendara yang baik. Ada yang mau ditanyakan dari Surya Sampara? Dari gambar-gambar itu sudah bisa ditangkap mengenai ada 4 macam norma, berarti tadi yang disampaikan ya. Ada yang mau ditambahkan? Kita sebagai seorang pelajar harus menerapkan norma yang diterapkan di dalam masyarakat. Karena norma itu akan peraturan yang berlaku untuk kehidupan sehari-hari agar selalu disetujui akan yang datang. Kesimpulan dari kelompok 3 kaitannya dengan norma itu adalah bahwa kita sebagai warga masyarakat itu harus dapat memahami dan melaksanakan norma dalam kehidupan sehari-hari. Setuju atau enggak kalian? Jadi kesimpulannya itu sangat mengena ya. Jadi kita disuruh untuk memahami. Yang dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan visi kelompok 4. Itu nomor 4. Jadi selama nomor hukum alasan melakukan hukum lalu lintas dan mengendarai motor secara berbarengan adalah pelanggaran norma karena norma hukum karena bertentangan dengan aturan dan berlaku pembayaran untuk pelanggaran hukum dan ada sanksi hukum pelanggarnya. Pelanggaran bisa masalah tujuan sesuatu yang alasan itu alasan ada dalam pelanggaran norma hukum dan norma kewajiban itu memakai dalam keselamatan yang suka tidak atau tidak menurut pasal 1 UUD nomor 2009. Sudah.
Berarti ada 6 video yang disampaikan ya. Dari video pertama itu ada orang nemu uang tapi tidak dikembalikan, itu berarti bentuk pelanggaran norma apa? Kesusilaan. Betul nggak tadi yang disampaikan oleh pelapor ini? Nemu uang tapi tidak dikembalikan. Terus yang kedua, tidak berpakaian rapi, pakaiannya semrawut tidak jelas, itu termasuk pelanggaran terhadap norma apa? Kesopanan. Ibaratnya contohnya teman kita rambutnya udah gondrong, pakaiannya nggak dimasukkan, itu termasuk merusak pemandangan kamu nggak? Itu pelanggaran norma atau enggak? Norma apa? Yang ketiga tadi yang disampaikan adalah norma agama, yaitu bercanda saat berada di tempat ibadah. Boleh nggak kita bercanda saat tempat ibadah? Ya kan, itu termasuk bentuk pelanggaran atau tidak? Pelanggaran. Berarti yang disampaikan betul atau enggak tadi? Betul. Yang keempat, norma hukum mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan dan bisa membahayakan orang lain. Itu bentuk pelanggaran atau bukan? Wis ugal-ugalan itu nanti bisa, lah kalau ugal-ugalan dia cepet, nanti dia nabrak orang, timbul nggak pelanggaran norma? Timbul. Contohnya apa berarti? Nabrak ya? Terus yang kelima, itu kaitannya dengan membuang sampah sembarangan. Itu masuk pelanggaran norma apa? Itu termasuk pelanggaran norma apa kalau membuang sampah sembarangan? Membuang sampah sembarangan atau suatu minal iman, berarti norma apa? Pada waktu pembelajaran sekarang. Yang kedua, mengapa norma itu penting bagi kalian? Silakan tulis jawabannya. Kenapa norma itu penting bagi kalian? Alasannya kenapa? Kok norma bagi kamu itu kenapa? Kenapa norma itu penting? Sudah tulis jawabannya? Sekarang yang terakhir, satu tindakan kecil yang kalian lakukan hari ini atau besok itu berdasarkan pemahaman kalian tentang norma itu apa? Tindakan kecil yang kamu lakukan sesuai pemahaman norma yang tadi kita bahas bareng-bareng itu apa? Sudah dapat jawabannya? Sudah? Kalau sudah, sekarang kita berdiri semua. Sudah belum jawabannya? Kita SDing yang terakhir sebagai penutup, sebelum kita ke kesimpulan. Oke, sekarang kita SDG-nya. Oke, silakan lihat ke itu ininya nggak lihat.
Sini semua. Sini. Biar sini. Ayo sama pada panitia. Oke, kita ice breaking dulu. Kesimpulannya tadi bahwa kita sudah mempelajari 4 macam norma, ya enggak? Norma dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama, yaitu aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu aturan yang timbul dari hati nurani. Yang ketiga adalah norma kesopanan, aturan yang timbul dari kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah norma hukum yang dibuat oleh negara atau penguasa. Dari 4 macam norma itu sudah jelas kan? Oke, untuk yang selanjutnya berarti Usri berharap setelah kita mempelajari 4 macam norma itu, kita bisa menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kan sekarang sudah tahu ya, Bang? Sudah tahu jenis-jenis norma dan contoh penerapannya. Karena kalian sudah tahu, jadi saya berharap sekali dan ingin melihat kalian itu berbuat sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di dalam kehidupan. Jangan lupa kamu sudah belajar norma, jadi setiap yang kamu lakukan itu harus sesuai dengan norma. Oke? Untuk materi yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai fungsi dari norma dan penggolongan norma menurut ya, oke. Minggu depan berarti kita belajar mengenai fungsi dan penggolongan norma. Untuk hari ini terima kasih, sampai di sini. Masih semangat? Amin. Dan kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru lagi, melanjutkan masih dari norma, yaitu fungsi dan penggolongan norma. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dengan keadaan sehat. Amin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Kita kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum